Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Seorang muslim beriman bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia turunkan kepada manusia terbaik, Rasul pilihannya, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada rasul-rasul sebelumnya, dan beriman bahwasanya dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, Allah menghapus seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci samawi sebelumnya. Sebagaimana pula Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim juga beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran ilahi, di mana Allah telah menurunkannya, telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya, dan memberikan ancaman kepada siapa saja yang berpaling darinya dan tidak mengamalkannya, dengan ancaman kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Dan beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang telah dijamin oleh Allah bebas dari kekurangan dan tambahan, selamat dari perubahan, dan telah dijamin keabadiannya hingga kelak diangkat pada akhir kehidupan ini. Berdasarkan dalil nakli, yang pertama, berita dari Allah mengenai hal itu dalam firman-Nya di dalam surah Al-Furqan ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhir. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian terdapat di dalam surah Yusuf ayat 3, An-Nisa 105, kemudian Al-Maidah 15-16, surah At-Taha ayat 123-124, Fussilat 41-42, yang terakhir Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu, sebagaimana pada sabda-sabdanya berikut ini. Haus. Minum dulu Alhamdulillah. Ala inni utitu kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku dikaruniai kitab Al-Quran dan yang serupa dengannya bersamanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Yang nomor 3, berimannya miliaran manusia dari kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah dan merupakan wahyu yang telah Dia wahyukan kepada Rasulnya, dan i'tiqad mereka yang sangat kokoh dalam hal itu, yang disertai dengan selalu membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan ajaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan dalil-dalil akli, yang pertama, Al-Quran mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang akan disebutkan di bawah ini. Padahal Nabi yang menerima Al-Quran itu adalah seorang yang buta huruf, tidak dapat membaca ataupun menulis sama sekali, dan beliau belum pernah berjumpa dengan seorang ahli baca tulis atau memasuki suatu sekolahan. Ilmu-ilmu yang dicakupnya meliputi ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu perundang-undangan dan hukum, ilmu peperangan dan politik. Cakupan Al-Quran Al-Karim terhadap berbagai ilmu itu merupakan bukti yang kuat
bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu darinya. Sebab akal menolak kalau ilmu-ilmu seperti itu bersumber dari seorang buta huruf yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis sama sekali. Yang kedua, Allah yang menurunkan Al-Quran menantang segenap manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran dengan firman-Nya. Di dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insanu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menantang para pujangga dan sastrawan Arab untuk membuat 10 surat saja yang serupa dengan surat-surat Al-Quran, bahkan dengan 1 surat saja, namun mereka tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Semua itu adalah bukti dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan manusia sedikit pun juga. Yang ketiga, Al-Quran meliputi berbagai berita gaib, masalah-masalah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, yang sebagian dari berita itu terjadi sebagaimana diberitakannya secara utuh, tidak lebih ataupun kurang. Yang keempat, kalaulah Allah telah menurunkan kitab suci lain kepada selain Nabi Muhammad, seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa, maka tidak dapat diingkari kalau Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Apakah akal akan memustahilkan atau menolak akan turunnya Al-Quran? Tentu tidak. Bahkan akal dapat memastikan turunnya Al-Quran. Yang kelima, berbagai pemberitaan yang diberitakannya telah diteliti dan dipelajari, dan hasilnya pun benar-benar sesuai dengan apa yang telah ia beritakan. Bahkan berbagai berita yang disampaikannya pun telah diteliti dan dipelajari, dan hasilnya sama dengan apa yang diceritakan. Hukum-hukum, ajaran-ajaran, dan perundang-undangan telah diuji cobakan, sehingga mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan berupa keamanan, keperkasaan, kemuliaan, serta menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah para khulafaur rasyidin. Lalu dalil apa lagi yang akan dihadirkan setelah dalil-dalil di atas yang membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah yang telah Dia turunkan kepada manusia pilihannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian pembacaan kitab Minhajul Muslimin, beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.